Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Vita Tri Agustina NIM 126-204-202091. Saya Kamila Ulil Fadillah dengan NIM 126-204-202097. Saya Fadila Ilma Nafi'ah dengan NIM 126-204-202-089. dan saya Dia Maulida Amin dengan NIM 126-204-201-024. Di sini kami akan menelaah alat peraga pembelajaran matematika, yaitu roda pintar trigonometri. Dalam pembelajaran matematika, trigonometri merupakan salah satu materi yang kurang diminati oleh siswa. Hal ini dikarenakan materi trigonometri terlalu banyak hafalannya. Maka dari itu, dibutuhkan suatu media untuk menjembatani hal tersebut. Media pembelajaran banyak macamnya, bisa berupa video maupun alat peraga. Nah, di sini kami akan berbagi tentang satu alat peraga yang bisa membantu siswa untuk menghadapi kesulitan di materi trigonometri. Alat peraga matematikanya yaitu roda pintar trigonometri. Roda pintar trigonometri ini bisa digunakan sebagai alat peraga untuk mencari nilai sinus, kosinus, dan tangen pada sudut-sudut istimewa mulai dari 0 derajat sampai dengan 360 derajat. Alat peraga ini tentu diharapkan dapat membantu siswa, terlebih lagi kelas 10 SMA yang baru mengenal apa itu trigonometri dan nilai-nilainya. Untuk membuat roda pintar trigonometri, kita membutuhkan beberapa alat dan bahan, yaitu penggaris, cutter, pensil, gunting, jangka, pin, double tip, kertas karton berwarna, dan kardus bekas. Untuk membuat alat ini, pertama-tama kita harus membuat pola lingkaran pada kardus bekas. Buat 3 lingkaran dengan jangka dengan diameter masing-masing 15 cm, 12,5 cm, dan yang terakhir 6,5 cm. Kemudian, buatlah pola lingkaran pada kertas karton dengan ukuran sesuai dengan lingkaran pada kardus yang telah kita buat. Ingat, setiap lingkaran memiliki warna yang berbeda. Kemudian, taruhlah kertas karton di atas kardus sesuai dengan ukurannya. Kemudian, tempellah dengan double tip. Setelah kertas karton ditempel di atas kardus yang paling besar kita tempeli dengan label sudut istimewa, dimulai dengan angka 0 dan diakhiri dengan angka 360 yang berada tepat di atas angka 0 karena letaknya yang sama. Kemudian di dalam bagian lingkaran itu kita beri label dari semua nilai sin, cos, dan tan dari masing-masing sudut yang telah kita tempel. Kita satukan dengan memberi pin di tengah-tengahnya. Begitulah alat dan bahan serta cara membuat roda putar trigonometri. Adapun cara penggunaannya ialah putar dan arahkan anak panah penunjuk pada sudut yang diinginkan. Pastikan panah penunjuk berada di garis tengah sudut yang dicari. Setelah tepat berada di sudut yang dituju, akan muncul nilai sinus, kosinus, dan tangen yang sesuai dengan sudut yang dicari. Adapun sudut yang terjadi adalah sudut-sudut istimewa kuadran 1 sampai dengan kuadran 4. Lingkaran biru menunjukkan sudut dari trigonometri, kemudian lingkaran kuning menunjukkan hasil dari nilai sin, cos, dan tan. Untuk lingkaran putih menunjukkan nilai dari turunan. Contohnya, seandainya kita mencari nilai dari sin, cos, dan tan 60 derajat.
Jadi di sini nilainya sin 60 derajat adalah setengah akar 3, cos 60 derajat nilainya adalah setengah, dan tan 60 derajat nilainya adalah akar 3. Contoh berikutnya, kita akan mencari nilai dari cos 360. Harapannya menunjuk ke 360 derajat. Di sini ditunjukkan bahwa nilai cos dari 360 adalah 1. Kemudian untuk mencari nilai turunan, selanjutnya kita akan mencari turunan dari tan X. Di sini nilai dari turunan tan X adalah secant kuadrat X. Kemudian jika kita ingin mencari turunan dari cos X, kita arahkan harapannya ke cos X. Di sini nilai turunan dari cos X adalah min sin X. Baik, untuk selanjutnya saya akan memaparkan mengenai kelebihan dan juga kekurangan pada media atau alat peraga roda pintar trigonometri. Untuk kelebihannya, yang pertama, memiliki banyak manfaat dalam hal membantu peserta didik untuk mengenal hingga menghafal sudut-sudut istimewa pada trigonometri. Yang kedua, mempermudah kinerja guru atau pendidik dalam mengenalkan sudut-sudut istimewa trigonometri kepada peserta didik. Dan yang ketiga, menarik perhatian dan juga mudah untuk digunakan. Nah, hal ini akan memberikan kesan bahwa pembelajaran matematika itu bisa juga menyenangkan. Yang keempat, menciptakan situasi pembelajaran menjadi lebih santai dan tidak membosankan. Walaupun santai, namun tetap ada ilmu yang didapatkan. Yang kelima, menggunakan alat dan bahan yang mudah didapatkan di berbagai tempat dengan biaya yang terjangkau pula. Untuk kekurangannya, yang pertama, terlalu menguras waktu dalam proses pembuatannya. Karena dalam proses pembuatannya bisa dikatakan cukup rumit. Oleh karena itu, perlu ketelatenan dan juga waktu. Yang kedua, dalam roda pintar trigonometri hanya terdapat sin, cos, dan tangen saja. Tidak terdapat kosekan, sekan, dan kotangan. Memang, kosekan, sekan, dan juga kotangan itu kebalikan dari sin, cos, dan tan. Tetapi, alangkah lebih baiknya dilengkapi. Karena yang dihadapi adalah peserta didik yang baru mengenal sudut-sudut istimewa trigonometri. Yang ketiga, bahan yang digunakan dalam pembuatan roda pintar trigonometri tidak termasuk bahan yang cukup kuat. Oleh karena itu, alat ini bisa dikatakan untuk kedepannya akan kurang tahan lama. Jadi, kurang sesuai juga dengan karakteristik dari alat peraga atau media pembelajaran itu sendiri.